mengesahkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ya kajian dari kemarin-kemarin itu diharapkan betul-betul memahami, karena ini satu bekal untuk menuju pemecahan, pertolongan seluruh ujian dan cobaan kita, supaya kita tetap tenang, tetap tentram dalam menjalani semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak patah semangat, ya, terus berjalan, karena kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti itu sih maksudnya. Jadi kalau kurang paham silahkan. Memang mengikis ego ini perlu waktu memang, tapi harus kita mulai dari sekarang. Harus. Kalau takut manusiawi, takut masa depan, takut macam-macam lah, manusiawi. Tapi kita di sini dikenalkan jati diri untuk mengikis semua yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menghantui hati dan pikiran kita. Besok termasuk panjang angan. Ya sekarang ini yang harus kita action, atau sekarang ini harus kita perjuangkan. Bagaimana setiap waktu itu quality time, ya. Waktu yang berkualitas ialah ketika kita terus mesra dengan Tuhan. Seperti itu. Karena ketika kita terus bersama Tuhan, disitulah bekal kita berpulang dengan husnul khotimah. Itu tadi saya bilang, dikikis bayangannya, karena kita pun sebetulnya tidak punya bayangan. Berarti kita merasa hidup sampai kapanpun tidak akan sampai kepada Tuhan. Ya. Maka hati kita ini kan baitullah, ya. Maka orang kalau naik haji atau umroh, jangan ketika mengelilingi tawaf itu jangan melihati Ka'bahnya, lihati kezahiran insan kamil mukamil ini loh hakikat Ka'bahnya. Kalau yang di dalam itu kan bukankah itu hanyalah sekedar batu? Inilah insan kamil yang dijadikan dengan sesempurnanya kejadian. Karena tidak ada yang sempurna dijadikan selain insan kamil. Kenapa? Tuhan ingin dikenal. Maka Tuhan menzohirkan dirinya menjadi nur Allah. Ya. Lalu di situ diadakan perjanjian. Masih ingat perjanjiannya kemarin? Ya, di alam kesucian. Alastu bi rabbikum. Ya, yang kemarin itu. Ya. Bukankah aku Tuhanmu? Ya. Lalu kita menjawabnya, qalu bala. Benar, engkau Tuhan kami. Sahidna. Lalu kami menyaksikan. Artinya apa? Disinilah rahasia keesaan. Hai Nur, memang engkau itu daripadaku, tapi engkau menjadi hamba, dan aku tetap akan menjadi Tuhan. Tetapi hamba merupakan kenyataan daripada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengkaji diri, kita disadarkan dari mimpi yang selama ini selalu kita tuhankan.
belajar di perguruan ini loh, bapak dan ibu dan adik-adik ini disadarkan, dibangunkan, ya, bahwa hakikat insan kamil ialah kezohiran tajalli Tuhan melalui nurnya. Akan tetapi, tolong diingat, akan tetapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Jangan mengaku menjadi Tuhan, tetapi kita merupakan zahiru Rabbi, tajalli dari nurnya, ya. Dan di sini setelah kita memahami, kita harusnya berhati-hati, ya, menyikapi nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Ini salah satu contoh aja tadi. Penglihatan ini sangat bahaya sekali, karena disinilah sumber kemaksiatan. Seseorang bisa merendahkan, meremehkan Tuhan terkadang juga dari penglihatan. Terlihat orang kumuh, ya, terlihat orang pakaiannya lusuh, lalu kita merendahkan mereka. Artinya kita masih melihat secara materi atau physically, bukan melihat hakikat diri. Ternyata kami dan antum-antum itu zahiru Rabbi. Barang siapa tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati, tidak bisa menjaga perasaan orang lain, artinya orang itu menyakiti Tuhan juga. Pahamkah? Nah, jadi orang yang belajar ketuhanan terlihat daripada adab dan akhlaknya. Bagaimana dikatakan dia belajar ilmu tasawuf, bagaimana dia dikatakan belajar ilmu ketuhanan, maka adabnya tidak dipakai. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat manusia dari fisiknya. Nanti kita mudah menyalahkan, kita mudah menyesat-nyesatkan, ya. Kita akan mudah mencari kejelekan. Jangan. Maka sudah dikatakan, yang kita lihat ini apa? Yang saya pakai ini kan baju. Tapi kenapa kapasnya kok tidak pernah kita lihat secara mata batin? Kenapa? Karena kita belum sampai kesadaran kita. Ternyata penting kapas daripada baju. Karena tanpa kapas tidak terbentuk baju. Seperti itu manusia. Hakikat manusia itu ternyata ruhnya. Kalau kita merendahkan orang, kita menjelekkan orang, artinya kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, itu tadi, paham ya? Cara menaklukkan nafsu, paham ya? Melalui mata. Jadi jangan lagi ketika kita melihat lalu memasukkan hati. Contoh, ketika kita melihat artis umpama, artis cantik atau tampan, kebanyakan manusia ketika melihat sekali lalu terus diingat-ingat, akhirnya terbayang. Bukankah kita ini diwajibkan harus selalu mengingat Tuhan, bukan makhluk? Pahamkah? Paham. Inilah yang menjadi sumber daripada syahwat. Bagaimana seorang belajar ilmu ketuhanan belum bisa menguasai syahwatnya? Artinya belum paham jalan masuk dan keluar syahwat itu karena kita memasukkan materi, wajah,
bentuk fisik, akhirnya membayang-bayangkan. Betul kah? Itu harus kita potong. Karena itu yang nanti akan meracuni hati dan pikiran kita. Ini salah satu contoh aja, supiah. Bagaimana pandangan kita mau bersih kalau kita melihatnya secara fisik. Melihat wanita cantik, laki-laki tampan, lalu timbul hasrat. Itu artinya pandangan masuk ke hati. Itu larangan, tidak boleh sekedar dilihat, dan sebelum melihat harusnya kita melihat yang dinamakan maha ruang. Harusnya kita malu. Yang kita lihat siapa? Tuhan memandang keberadaan dirinya sendiri, bukan kita tidak ada kok. Itu salah satu contoh aja, supiah. Dan yang lainnya nanti bisa kita kuasai ketika kita sudah paham mempanakan diri. Bagaimana kita bisa marah-marah, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan brutal. Maka itu terbitnya daripada perbuatan Tuhan. Berarti kita tidak amanah. Ya. Itu ini mengupas yang kemarin tapi ya. Lalu ketika kita sudah paham cara mempanakan, harusnya setiap hari kita belajar melebur sifat manusia menuju sifat ketuhanan. Melebur itu artinya apa? Sifat manusia itu apa? Sifat-sifat yang melekat daripada sifat hewan dan sifat setan. Merasakan kehadiran Tuhan itu seperti apa sih? Sesederhananya seperti apa? Ya yang diajarkan perguruan itu. Apa yang engkau rasakan, itulah kehadiran Tuhan. Ya Allah. Apa yang kita rasakan? Yang diajarkan perguruan apa? Rasa, merasakan, rasanya, nafas. Nah, nafas ini siapa? Nafas ini kenyataan ruh yang keluar masuk karena ingin dikenal. Ya kan seperti itu. Tuhan hadir enggak? Kalau tidak hadir tidak bisa bergerak. Kalau tidak hadir tidak bisa melihat. Kalau tidak hadir tidak bisa sama mendengar. Karena ketika kita melihat, Tuhan ingin menyatakan sifat penglihatannya. Ketika kita mendengar, Tuhan ingin menyatakan sifat pendengarannya. Kuasa dan kehendak. Ya kah? Betul? Ini jalan menuju kematian. Bagaimana kita berproses selalu merasakan kehadiran Tuhan kalau merasakan nafas hanya secara teori, merasakan nafas dengan kesadaran bahwa nyatanya yang hidup ya rasa itu dikatakan rasul itu utusan itu kezahiran pada hakikatnya Tuhan juga, tapi dikatakan hamba karena sudah ada perjanjian. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan sedang kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan di setiap hembusan keluar masuk nafas kita? Ya kah? Karena tidak ada nafas, tidak ada kita. Artinya kita tidak ada. Itulah jalan menuju kematian. Sebelum mati yang sebenarnya, maka jangan engkau turuti nafsu aluwama. Aluwama apa? Artinya serakah. Yang serakah itu yang hidup kayak mati. Ya, serakah itu bukan yang hidup juga bukan yang mati. Serakah itu sifat Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.